Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan kita masih bisa belajar dan juga tetap semangat ya, meskipun pembelajaran masih dalam PJJ. Dan mungkin beberapa dari kalian kemarin sudah ada yang ikut PTMT ya. Nah, mungkin yang lainnya masih belum, kita akan menunggu giliran. Jadi, bersabar ya, mudah-mudahan kita bisa full PTM semuanya. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan. Nah, untuk pertemuan ini Ibu hanya akan membahas mengenai jenis kalimatnya saja. Ini hanya tambahan ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar kalau teks iklan itu kalimatnya harus ringkas, terus persuasif, ada imperatif juga, terus juga tidak panjang lebar ya, singkat, ringkas, kemudian membujuk begitu. Nah, ini kita akan belajar mengenai jenis kalimatnya aja. Jadi kita akan langsung analisis ke iklannya itu. Kita akan coba cari kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat apa sih? Apakah dia termasuk ke kalimat deklaratif ataukah dia termasuk ke kalimat persuasif atau interrogatif atau imperatif. Nah, ini nggak beda jauh sama bahasa Inggris ya. Kalau interrogatif berarti dia kata tanya, kalimat tanya, terus imperatif itu berarti kalimatnya kalimat perintah, terus kalau deklaratif dia berarti kalimatnya kalimat berita, gitu ya. Kita akan bahas satu-satu ya, mudah-mudahan kalian bisa cepat memahami. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, nanti kalian boleh tanyakan di grup atau japri ke Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kita pelajari kemarin di pertemuan sebelumnya. Unsur kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Itu ada persuasif, ada imperatif, ada ringkas, berima puitis, kemudian berkesan positif. Nah, ya ini yang tambahannya aja. Oke, ini yang pertama ya. Iklannya ini kita bahas dulu dari iklannya. Dana tunai. Pakai tanda tanya. Proses cepat bunga rendah 1 jam cair. Padahal dosa sudah pasti. Proses cepat maksudnya cepat melarat. Bunga rendah maksudnya bikin darah tinggi. 1 jam cair padahal selamanya dimurkai. Hati-hati jerat riba. Rentenir berkedok koperasi, berlagak pahlawan, sejatinya setan. Oke. Ini nggak akan kita bahas semuanya. Kita akan cari yang kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama itu silakan lihat di yang paling atas, yang ini. Mana kursornya? Oke, ini. Dana tunai ini ya. Dia pakai tanda tanya. Nah, biarpun ini di depannya dia nggak pakai kata tanya, tapi berhubung di belakangnya ini ada tanda tanya, berarti dia kalimatnya adalah kalimat tanya. Begitu. Jadi kalimatnya interrogatif. Nah, ciri-ciri kalimat interrogatif itu yang pertama diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian menggunakan kata tanya. Kemudian membutuhkan jawaban. Oke, kita buktikan ke sini. Nomor 1 diakhiri dengan tanda tanya dia ada ya. Menggunakan kata tanya dia nggak pakai. Terus membutuhkan jawaban. Di sini mungkin ya, karena iklan itu kan bahasanya harus singkat. Jadi mungkin kalau misalnya kita buat jadi kalimat ya, apakah Anda butuh dana tunai? Kayak gitu ya. Nah, di depan ada kata yang dilesapkan. Dilesapkan itu dihilangkan. Kata tanyanya nggak ada, tapi di belakangnya dia ada tanda tanya. Berarti kalimat ini tergolong ke dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang terpenting adalah dia perlu jawaban, kemudian ada ciri-cirinya, ditandai dengan tanda tanya atau menggunakan tanda tanya. Ini butuh jawabannya di mana sih maksudnya? Apakah Anda butuh dana tunai? Jawabannya kan iya atau enggak, gitu. Nah, jadi dia perlu jawaban. Itu ciri dari kalimat tanya atau interrogatif ya. Ini yang pertama, semoga kalian paham. Kita akan lanjutkan. Kedua, kalimat imperatif atau perintah. Oke, kita cek dulu di iklannya ya. Dijual cepat, butuh uang. Soto ayam 6.000, soto sapi 7.000, es tehnya 2.000, es jeruk atau jeruknya 3.000. Nah, oke. Ini yang Ibu tandai ini ya. Yang Ibu tandai pakai kurawal ini. Dijual cepat, butuh uang. Dia ada tanda seru di sini.
Nah, ini adalah salah satu dari ciri kalimat perintah atau imperatif. Yang pertama cirinya diakhiri dengan tanda seru. Nih dia ada ya. Oke. Yang kedua, menggunakan kata perintah. Ini nggak ada kata perintahnya, tapi dia pakai kata seru. Nah, bersifat memerintah. Bersifat memerintah itu seperti menyuruh. Kayak gitu ya. Nah, seperti tadi yang teks pertama, yang contoh pertama, ada kata yang dihilangkan. Ini juga sama kayak gitu. Nggak ada kata perintahnya, tapi dia ada tanda serunya. Jadi kata perintahnya itu dihilangkan demi memenuhi syarat iklan kalau dia itu harus singkat tapi jelas gitu. Tanpa kita tulis di sini pakai kata perintah misalnya segera dijual cepat butuh uang kayak gitu. Biarpun di sini nggak ada kata perintahnya, tapi tetap kita bisa menganalisis kalau ini adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah dengan melihat ciri-ciri ini. Ada tanda seru sampai 3 tanda serunya, berarti ini urgent banget gitu ya. Tapi kalau dalam teks itu nggak boleh kalau terlalu banyak. Oke, ini yang kedua. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga kalimat deklaratif atau berita. Nah, ini yang ini ya kalimatnya. Rumah siap huni, bonus kitchen set, lokasi strategis dekat bypass IB, Mantra Bali. Oke. Kalimat deklaratif itu memberitahu sifatnya, terus diakhiri dengan tanda titik. Ini nggak ada tandanya, tapi kita bisa menganalisis dia jadi kalimat deklaratif. Contohnya seperti ini. Rumah siap huni, bonus kitchen set, lokasi strategis dekat bypass IB, Mantra Bali. Ini maksudnya rumah yang diiklankan ini, rumahnya ini, dia tuh strategis lokasinya. Kan dia ngasih tahu tuh ya, dia tuh ngasih tahu kita kalau rumah ini tuh strategis karena dekat bypass gitu. Nah, terus selain itu dia juga ngasih tahu kalau rumahnya siap huni. Terus ada bonus kitchen set juga. Nah, karena dia memberitahu sifatnya, memberitahu, ngasih tahu ke pembaca, berarti kalimat ini adalah kalimat deklaratif. Gitu. Jadi kalimat berita. Oke ya, udah 3 ya. Yang terakhir, kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu sifatnya membujuk atau mempengaruhi. Nah, kalau dia poster, dia akan membujuknya untuk melakukan tindakan yang diminta ya. Tapi kalau misalnya dia iklan, itu biasanya dia mempengaruhi kita supaya kita pakai produknya atau mungkin beli produknya gitu. Kalau dia iklannya iklan komersial. Tapi kalau misalnya iklannya iklan layanan masyarakat atau berupa poster, berarti dia membujuk kita untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta dalam posternya itu. Oke, ini yang Ibu tandain, yang ini ya. Bentar, kursornya belum muncul. Oke. Sebaiknya kegiatan kerja, belajar, ibadah dilakukan di rumah. Kurangi aktivitas di luar rumah. Oke. Ini membujuk atau mempengaruhi. Kan ada kata sebaiknya. Ini tandanya. Kalau dia sebaiknya berarti kan menyarankan ya, menyarankan, membujuk kita, mempengaruhi kita supaya semua kegiatan itu mau belajar, mau kegiatan kerja ataupun ibadah semuanya dilakukan di dalam rumah. Nah, ini kalimat persuasif. Maaf, kalimatnya persuasif, sifatnya membujuk atau mempengaruhi. Kayak gitu. Oke, kita akan bahas dari mulai tadi yang pertama ya, kita akan coba bikin jadi kalimatnya misalnya kalimat berita atau deklaratif ya. Ini sini. Mana kursornya? Proses cepat bunga rendah 1 jam cair. Nah, ini bisa juga dia jadi kalimat deklaratif. Prosesnya cepat, bunga rendah 1 jam cair. Ngasih tahu kan? Dia tuh ngasih tahu ke kita kalau prosesnya itu cepat, terus bunganya rendah, terus cuma 1 jam doang bisa cair gitu ya. Kemudian ada lagi nggak? Coba. Cuman itu kayaknya ya. Oke, itu aja. Kita cari iklan yang kedua. Ini kalau dari kalimat ini kita kalau bikin manual nih ya, bikin sendiri maksudnya. Harga soto ayam Rp6.000.
Harga soto sapi Rp7.000. Nah, itu kalau kita sebutkan ini yang bagian sini nih, kalau kita kan buat kalimatnya nih. Soto ayam harganya Rp6.000. Soto sapi harganya Rp7.000. Nah, ini berarti dia kalimatnya deklaratif, yaitu kalimat berita, karena dia ngasih tahu. Gitu, harga soto ayam berapa sih, harga harga es jeruk berapa, harga es teh berapa, kayak gitu. Next ya. Ini udah pasti deklaratif, kita masih bisa bikin kalimat lagi, misalnya rumah ini dilengkapi 1 kamar mandi dalam dan 1 kamar mandi luar. Nah, itu bisa juga jadi kalimat deklaratif. Rumah siap huni tipe 55. Nah, ini bisa juga jadi kalimat deklaratif gitu. Jadi kalau intinya yang penting dia pakai tanda titik, terus sifatnya memberitahu, berarti kalimatnya adalah kalimat berita gitu. Karena informatif kan. Kita ingat-ingat lagi di bab yang sebelumnya, kalau berita itu sifatnya informatif. Jadi kalau ngasih tahu berarti dia namanya deklaratif kalimatnya gitu ya. Nah, yang ini yang terakhir. Kita coba, apakah di sini ada kalimat imperatif? Coba, imperatif itu tadi kalimat perintah ya. Coba kita cari di teksnya. Semoga kalian juga sambil nemu. Nah, ini, Ibu nemukan yang ini. Hindari tempat keramaian, kerumunan, berdesakan di transportasi publik, berkumpul dengan jumlah banyak. Hindari, ini kata pertama. Hindari. Nah, dia itu kan perintah ya. Dia meminta kita untuk menghindari tempat keramaian, kerumunan, kemudian berdesakan, itu kita diminta untuk menghindari. Nah, ini berarti kalimat ini adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah, gitu. Terus ada lagi nih yang kalimat perintah, gunakan masker. Oke, sorry ada suara motor, maaf ya. Oke, yang ini, gunakan masker. Gunakan. Ya kan berarti perintah juga kan, kita diminta untuk menggunakan masker. Biarpun dia nggak pakai tanda seru, nggak pakai kata perintah, tapi kalau kalimatnya gunakan, kan berarti kan ke kitanya aja semacam kita tuh diminta, disuruh, dihimbau supaya kita pakai masker gitu. Ya, paham ya? Mana ada lagi nggak ya? Ini masih ada satu kalimat deklaratif nih yang paling awal. Agar kita tidak tertular dan bisa memutus mata rantai COVID-19, tetap di rumah. Nah, ini juga termasuk ke imperatif atau perintah, nyuruh kita tetap di rumah supaya kita nggak ketular sama COVID-19. Kayak gitu. Ini kita analisis kalimatnya, jadi semacam itu. Kalau nanti misalnya di iklan itu macam-macam ya kalimatnya, bisa tadi kalimat persuasif, bisa deklaratif, bisa juga interrogatif, bisa juga imperatif. Di luar dari yang kita pelajari sebelumnya itu yang ada ringkas, terus berima puitis, berkesan positif, persuasif tetap ada ya, membujuk. Seperti itu. Terus singkat juga gitu. Jadi ini mah hanya tambahan dari yang sebelumnya. Oke, kalau misalnya kalian ada yang masih bingung atau kalian menemukan nih kalimat ini masuknya kemana sih Bu di iklan yang kalian pernah lihat, boleh up di grup, kita akan obrolin itu termasuk ke dalam kalimat apa gitu ya. Oke, terima kasih, semoga kalian makin bertambah wawasannya, bertambah ilmunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sehat selalu ya anak-anakku.